Yang pertama, kita mulai dari pengertian. Pengertian dari fungsi tangga adalah fungsi yang bernilai konstan atau tetap pada interval-interval di mana ia didefinisikan. Terus ada jenisnya ada 3. Yang pertama fungsi atap atau ceiling, yang kedua fungsi lantai atau floor, yang ketiga fungsi pembulatan. Kita masuk ke pembahasan pertama dari jenis-jenis fungsi tangga. Yang pertama ada fungsi atap atau ceiling. Fungsi atap dilambangkan dengan fx sama dengan kurung siku, tapi sikunya di bagian atas, dan bermakna bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan x. Atau bahasa lebih mudahnya, bulatkan ke atas. Contohnya, f1,6 sama dengan 2, f1,3 sama dengan 2, jadi dibulatkan ke atas. Yang kedua ada fungsi lantai atau floor. Fungsi lantai dilambangkan dengan fx sama dengan kurung siku, tapi sikunya di bagian bawah, dan bermakna bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x. Dengan bahasa mudahnya, bulatkan ke bawah. Contohnya, f1,6 sama dengan 1, f1,3 sama dengan 1. Dan yang terakhir fungsi pembulatan. Fungsi pembulatan dilambangkan dengan fx sama dengan kurung siku x dan bermakna bilangan bulat terdekat ke x, atau aturannya sama dengan pembulatan bilangan secara umum. Kita masuk ke contoh soal. Budi ingin menelpon kakaknya yang sedang berada di luar kota karena rindu dan sedang hari raya. Berdasarkan informasi di internet, biaya yang dibutuhkan dapat dirinci sebagai berikut. Untuk setiap menit, dia harus membayar sebesar Rp250. Skema biaya pulsa dari penyedia jasa telepon tersebut adalah sebagai berikut. Biaya dihitung dengan membulatkan ke atas. Misalkan, Budi menelpon selama 1,3 menit, maka dia harus membayar untuk 2 menit, yakni Rp500. Berdasarkan pernyataan tersebut, A. Buatlah tabel yang menjelaskan hubungan antara lama menelpon dalam menit dan total biaya yang dibutuhkan. Halo, saya di sini akan membahas penyelesaian contoh soal tersebut. Kita mulai dari A terlebih dahulu. Di situ kita disuruh untuk membuat tabel yang menjelaskan hubungan antara lama menelpon dalam menit dan total biaya yang dibutuhkan. Nah, berdasarkan informasi pada soal, kita dapat membuat tabel sederhana untuk menit dan besar biayanya untuk menelpon sebagai berikut. Sini kita membuat 2 tabel ke bawah. Yang pertama untuk menit, yang kedua untuk biaya. Yang menit kita isi dari 0 menit, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan seterusnya. Sedangkan untuk biaya, kita isinya untuk biaya 0 menit, kita membutuhkan Rp0. Untuk menelpon 1 menit, kita membutuhkan Rp250. Untuk menelpon 2 menit, kita membutuhkan Rp500. Dari mana? Dari 2 menit dikali Rp250. Begitupun seterusnya ya. Karena Rp250 ini merupakan biaya yang sudah ditetapkan berdasarkan informasi yang sudah dicari Budi di internet. Oke, jadi kita lanjut ke soal yang B. B. Gambarlah grafiknya dalam bidang kartesius. Oke, kita lanjut ke soal yang B. Kita disuruh untuk menggambar grafik dalam bidang kartesius nih. Jadi berdasarkan informasi di soal, karena skema biaya yang menelpon udah ada, yaitu dengan membulatkan biaya ke bilangan bulat atas. Berarti ini fungsi atap atau ceiling ya. Grafik dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini sumbu X itu lama menelpon dalam menit. Jadi ini 0 menit, 1 menit, 2 menit, 3 menit, dan seterusnya. Sedangkan sumbu Y itu biaya dalam rupiah. Jadi ini Rp0, ini Rp250, ini Rp500, dan ini Rp750, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya Budi menelpon selama 0 sampai 1 menit, Budi harus membayar sebesar Rp250. Kalau 1 sampai 2 menit, Budi harus membayar Rp500. Contoh misalnya, Budi menelpon selama 1,2 menit.
Nah, Budi harus membayar sebesar Rp500. Karena 1,2 jika dibulatkan akan menjadi 2 menit. Nah, contoh lagi, jika Budi menelpon selama 3,8 menit, Budi harus membayar sebesar Rp1.000. Karena 3,8 menit jika dibulatkan ke atas akan menjadi 4 menit. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. C. Tuliskan fungsi yang menyatakan total biaya yang dibutuhkan dalam lama menelpon. Oke, kita masuk ke pembahasan soal yang C. Fungsi yang dapat merepresentasikan fenomena di atas adalah fungsi tangga, yang dapat dinotasikan sebagai berikut. Fx yang adalah biaya yang dikeluarkan sama dengan 250 dikali X. X adalah lama menelpon dalam satuan menit. Dengan X-nya di sini ada di interval K-1 sampai dengan K, di mana K adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maksud dari notasi tersebut adalah sebagai berikut. Misalnya, kita memiliki X 2,7 atau lama menelponnya 2,7 menit. Karena 2,7 berada di interval 2 sampai dengan 3, maka 2,7 sama dengan 3 karena dibulatkan ke atas, jadi sama dengan 3. Maka F2,7 sama dengan 250 dikali 3, sama dengan 750. Notasi lain dari fungsi ini dapat dinyatakan dengan bantuan fungsi Selling yang kita bahas di awal. Jadi Fx sama dengan 250 dikali kurung siku, tapi sikunya di atas X. Jadi X-nya ini dibulatkan ke atas. Dan yang terakhir, D. Jika ingin menelpon selama 3 jam, apakah pulsa sebanyak Rp25.000 cukup? Oke, kita lanjut ke soal yang D. Soalnya, jika ingin menelpon selama 3 jam, apakah pulsa sebanyak Rp25.000 cukup? Nah, 3 jam dapat dinyatakan sebagai 180 menit. Artinya, biaya yang dibutuhkan Budi adalah 180 menit dikali Rp250. Nah, Rp250 ini merupakan biaya yang sudah ditetapkan untuk menelpon selama 1 menit. Jadi, 180 menit dikali Rp250, hasilnya Rp45.000. Karena Budi hanya memiliki uang sebesar Rp25.000, uangnya belum cukup untuk menelpon selama 3 jam. Nah, jadi seperti itu cara penyelesaian dari soal-soal berikut. Cukup sekian dan terima kasih.